Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandria Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat iman dan nikmat yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tak luput pula kita hanturkan dan muliakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman jahiliyah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari Fisik UMJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, dan saya akan membahas video tentang Prolegnas, program legislasi nasional, sebagaimana yang dikenal saat ini merupakan tahapan awal dari proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada tahapan perencanaan sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 ayat 1 nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa pembentukan ini adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan teknik, penyusunan, kemudian ada perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Jika program legislasi tersebut kedudukannya baru setingkat rencana atau keinginan, maka banyak kalangan yang menganggap sebagai sesuatu hal yang penting dan perlu untuk dikelola dengan baik. Nah, hal ini dapat dijelaskan dalam uraian-uraian yang akan saya jelaskan. Jadi sebagai umumnya dikatakan orang, kelemahan dalam aspek perencanaan merupakan salah satu faktor yang memberi kontribusi cukup terhadap tersendatnya pembangunan hukum di negara kita. Dilihat dari rentang waktu yang hampir mencapai 60 tahun eksistensi negara Indonesia, semestinya pembangunan hukum yang telah dilakukan telah mampu membuat hasil yang benar-benar dapat dibanggakan. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Kondisi faktual hukum di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, baik dari aspek materi, substansinya, aparaturnya, sarana prasarana, maupun budaya hukumnya. Nah, tuntutan bagi segera terwujudnya supremasi hukum yang gencar disuarakan oleh banyak kalangan. Nah, paling tidak mengindikasikan bahwa pembangunan hukum yang sudah kita laksanakan hingga saat ini dianggap masih belum mencapai hasil yang memuaskan. Nah, sehingga harus dikatakan lagi melalui suatu rencana yang disusun secara integral, sistematis, terarah, dan berorientasi dalam multisektor. Nah, arti dan posisi program Prolegnas pada pasal 1 ayat 9 nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengartikan program legislasi nasional sebagai suatu instrumen atau suatu mekanisme. Dikatakan dalam pasal tersebut bahwa program legislasi nasional ini adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun oleh secara berencana, terpadu, sistematis. Nah, di samping itu secara operasional program legislasi nasional sering dipakai dalam arti yang merujuk pada materi atau substansi. Nah, rencana pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam konteks ini Prolegnas adalah daftar rencana pembentukan undang-undang.
Peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Nah, rencana legislasi dimaksud adalah usulan berupa rencana pembentukan peraturan perundang-undangan baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek yang akan dibuat atau disusun dan diajukan oleh departemen atau lembaga pemerintah dan non-departemen dalam lembaga atau institusi permaksara lainnya. Nah, perbedaan antara pengertian prolegnas sebagai instrumen dan substansi tersebut penting untuk dikemukakan, karena selama ini pemahaman terhadap prolegnas ini umumnya cenderung pada pengertian materi substansi, sehingga tidak mengherankan apabila kalangan yang beranggapan bahwa sesungguhnya program legislasi itu tidak penting. Nah, karena hanya berupa daftar keinginan yang diajukan oleh Departemen LPND. Nah, padahal sesungguhnya yang harus dikedepankan adalah kedudukannya sebagai instrumen atau mekanisme yang merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini secara jelas dikemukakan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut, yaitu perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional. Kemudian perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Nah, dengan adanya pengesahan bahwa prolegnas merupakan salah satu instrumen yang menjadi prasyarat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka anggapan-anggapan miring tentang keberadaan dan kedudukan mekanisme program legislasi nasional sedikit banyak dapat dikurangi. Nah, program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama, karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang perlu diikuti dengan perubahan di bidang hukum. Nah, di samping itu arus globalisasi yang berjalan pesat yang ditunjang oleh perkembangan teknologi telah mengubah pola hubungan antara negara dan warga negara dengan pemerintahannya. Nah, perubahan tersebut menuntut pula adanya penataan sistem hukum dan kerangka hukum yang melandasinya. Maka program legislasi nasional diperlukan untuk mengawali pemetaan sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita, proklamasi, dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau yang biasa disebut Rechtsstaat. Nah, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, hingga saat ini pengelolaan instrumen prolegnas difasilitasi oleh Departemen Hukum dan HAM. Nah, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Nah, pola pengelolaannya adalah sebagaimana tergambar dalam alur proses penyusunan program legislasi nasional. Dalam kaitan ini, secara ringkasan dikemukakan bagaimana mekanisme program legislasi nasional berjalan dan apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan instrumen prolegnas. Nah, secara garis besar, instrumen atau mekanisme program legislasi nasional mencakup 5 tahapan, yaitu tahapan kompilasi, tahap klasifikasi dan sinkronisasi, kemudian tahapan konsultasi, komunikasi, dan sosialisasi. Nah, tahapan penyusunan naskah prolegnas dan tahap pengesahan tahap komplikasi mencakup pengumpulan data melalui kegiatan monitoring ke setiap departemen atau LPND
tentang rencana-rencana legislasi yang akan dan sedang digarap oleh Departemen atau LPND. Nah, tahap klasifikasi dan harmonisasi dilakukan dalam bentuk kegiatan rapat, koordinasi antara departemen dengan tujuan memantapkan data yang diperoleh pada tahap komunikasi dan sosialisasi. Nah, tahapan ini melibatkan forum prolegnas pemerintah, wakil dan badan legislasi DPR dan unsur-unsur masyarakat yang diwakili antara lain oleh organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, pakar, dan organisasi kemahasiswaan. Nah, sinkronisasi awal antara prolegnas pemerintah dan prolegnas badan legislasi atau BALEK DPR dilaksanakan melalui rapat forum konsultasi prolegnas. Nah, pada tahapan ini rencana-rencana legislasi yang berasal dari Departemen LPND dikonsultasikan dengan Badan Legislasi DPR, mengingat Balik DPR menyusun rencana legislasinya sendiri. Tentunya berdasarkan pertimbangan dari sisi pandang DPR yang mungkin saja bersamaan atau justru berjalan dengan sisi pemerintah. Maka untuk mengurangi terlalu banyaknya duplikasi dan untuk kejelasan praksara diperlukan sinkronisasi penggarapan rencana legislasi sesuai dengan kesepakatan antara pemimpin eksekutif dan legislatif. Nah, khususnya dalam kaitan usul inisiatif pembuatan peraturan perundang-undangan, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penyusunan prolegnas legislasi nasional, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah itu dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Kemudian yang kedua, penyusunan prolegnas ini di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Nah, yang ketiga, penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang keempat ini ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Tahap penyusunan naskah prolegnas, kegiatan yang diselenggarakan pada tahapan ini biasa dilaksanakan dalam bentuk pembahasan tahunan. Nah, prolegnas yang melibatkan seluruh wakil departemen dari LPND, Biro Hukum, Badan Legislasi DPR, wakil-wakil fraksi DPR, dan masyarakat yang diwakili organisasi profesi keagamaan, lembaga swadaya, masyarakat, pemuda, dan mahasiswa. Nah, forum pembahasan tahun ini menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas-prioritas penggarapan rencana-rencana legislasi berdasarkan tahun atau yang akan menjadi bahan untuk penyusunan rencana pembangunan bidang hukum, khususnya sub bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, hasil rapat pembahasan tahunan prolegnas disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM yang berdasarkan tugas dan fungsinya bertanggung jawab atas pembangunan hukum nasional. Seperti itu. Nah, tahap pengesahan pada tahap ini, hasil yang diperoleh dari rapat pembahasan tahunan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk menyusun prioritas program dari legislasi nasional, baik itu jangka pendek ataupun tahunan. Nah, prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan
prolegnas tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Nah, untuk mendukung tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan iptek dan maupun masa yang akan datang. Nah, dalam kaitan dengan instrumen prolegnas ini adalah satu masalah penting yang senantiasa dipersoalkan, yaitu masalah kriteria skala prioritas. Wajar jika pemaksara program menghendaki agar programnya secara segera terrealisasi. Nah, sehubung dengan itu, setiap instansi pemaksara menyatakan bahwa programnya sangat urgen sehingga perlu diprioritaskan, baik penggarapannya maupun pembahasannya di DPR. Nah, akan tetapi jika dicermati sesungguhnya kriteria prioritas ini relatif dan arti bahwa masing-masing instansi mempunyai kriteria yang berbeda. Artinya, sesuatu yang dianggap prioritas oleh suatu instansi mungkin saja dianggap tidak terlalu prioritas oleh instansi yang lain. Oleh karena itu, kriteria prioritas ini penting untuk ditetapkan sebagai acuan bagi setiap instansi yang mengajukan program legislasi, termasuk juga bagi DPR. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Billahi fisabilillah fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.